Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pendengar dan para penonton, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya. Amin Allahumma amin. Di sini langsung saja kita akan sedikit menyimak atau membahas tentang mata kuliah media pembelajaran semester 4 dari kami, dan kami akan sedikit membahas tentang media pembelajaran yang berjudul evaluasi media pembelajaran. Para penonton bisa disimak nanti ya, penonton, penyimak, semuanya bisa disimak secara seksama. Nanti adapun salah bisa dimaklumi. Nah, itulah hanya sekedar minimnya ilmu kami pribadi, yang dimana hasil dari usaha kami dari kelompok 9 yang beranggotakan kami sendiri, Mujahidin, yang kedua Bu Mira Miniarti. Nah, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Baik, di sini bisa kita lihat bahwasanya saya dan Bu Mira, saya sebagai Mujahidin dan Bu Mira peserta kelompok 9 dari mata kuliah media pembelajaran PAI yang membahas tentang evaluasi pembelajaran. Adapun pokok pembahasannya bisa kita lihat video yang selanjutnya. Baik, kita masuk pembahasan tentang pengertian tentang apa itu evaluasi media pembelajaran. Di sini bisa kita lihat dari sebuah sedikit poin-poin tentang evaluasi media pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka evaluasi merupakan alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Nah, di sini bisa kita lihat tentang apa itu tujuan evaluasi media pembelajaran. Langsung aja kita bahas, nggak usah bertele-tele. Evaluasi media pembelajaran adalah suatu proses untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam belajar mengajar itu telah mencapai tujuan atau tidak. Tujuan evaluasi media pembelajaran yaitu yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif, dan yang kedua, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan, dan yang ketiga, menetapkan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar siswa. Kemudian yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Dan yang keenam, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Dan yang ketujuh, mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Kemudian terakhir, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, dalam slide selanjutnya bisa kita lihat tentang pembagian evaluasi ya. Ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu ada 3. Ada evaluasi one on one, yang kedua evaluasi kelompok kecil, yang ketiga evaluasi lapangan. Kita bahas satu persatu. Evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan. Kemudian dalam evaluasi 1 lawan 1 atau one on one itu dipilih 2 orang atau lebih yang dapat mewakili populasi dari target media yang dibuat. Kemudian pada evaluasi kelompok kecil
itu adalah pada tahapan evaluasi kelompok kecil perlu dicobakan kepada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Nah, di situ. Kemudian pada evaluasi lapangan, di sini merupakan tahap akhir dari evaluasi formatif. Itulah beberapa penjelasan tentang pembagian 3 evaluasi formatif. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu kelanjutan dari evaluasi formatif. Media yang telah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak di dalam situasi-situasi tertentu. Nah, evaluasi semacam inilah yang dinamakan evaluasi sumatif. Nah, di sini kita bahas yang terakhir, yaitu kriteria evaluasi media pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, aspek psikologis perlu dipertimbangkan. Sebab aspek psikologis inilah yang membuat orang memiliki gaya belajar berbeda. Ada 3 gaya belajar yang dimiliki manusia, yaitu yang pertama gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat. Kemudian yang kedua gaya belajar audiotorial atau belajar dengan cara mendengar. Dan yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Dengan demikian, untuk melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, hal-hal tersebut turut dipertimbangkan. Nah, bisa kita lihat ada beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran yang perlu diperhatikan apabila orang melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, yaitu yang pertama relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran, kemudian persesuaian dengan waktu, tempat, kemudian persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan ya khususnya, kemudian menarik perhatian peserta didik, maksudnya harus dapat dipahami oleh peserta didik, kemudian sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik, kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus, kemudian keaktualan atau tidak ketinggalan zaman, kemudian cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan, kemudian skala dan ukuran, dan yang terakhir itu adalah bebas dari bias ras, suku, dan gender. Nah, itulah tentang beberapa kriteria evaluasi pembelajaran. Nah, disinilah bisa kita melihat secara poin yang kami ambil di situ hanya beberapa poin. Bisa para penonton bisa melihat dan membacanya, semoga bisa manfaat. Nah, disinilah tentang apa itu media, bisa mengetahui tentang apa itu media pembelajaran. Nah, inilah dari kami dari kelompok 9 tentang media pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri Mujahidin, yang kedua Bu Mira. Nah, mohon maaf dari kami ya. Di samping itu, evaluasi media pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan atau tidak. Di sisi lain, di samping itu juga evaluasi dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan atau pergantian bila ternyata proses yang diterapkan dalam proses belajar mengajar tidak dapat mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini aspek penting lainnya pada evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran tidak semata-mata dilakukan terhadap hasil belajar, tetapi juga harus dilakukan terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Dengan evaluasi tersebut dapat dilakukan revisi program pembelajaran dan strategi pelaksanaan pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Adapun tentang tujuan evaluasi media pembelajaran bisa kita lihat dalam video yang selanjutnya. Nah, itulah para penonton, para penyimak, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa diamalkan kepada teman-teman kita yang masih dalam proses pembelajaran, khususnya di dunia perkuliahan yang mengambil jurusan pendidikan agama Islam
mata kuliah media pembelajaran. Nah, jazakumullah khairan kasiron atas dukungannya dan atas partisipasinya karena sudah menonton video kami yang sedikit morak-marik. Nah, itulah minimnya ilmu kami, mohon dimaafkan dan semoga kedepannya kami bisa memperbaiki dan lebih baik lagi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kami kelompok 9 Mujahidin dan Bu Mira Miniarti, kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiron, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.